Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin dan yang kami muliakan juga para kesepuhan, bapak, saha ibu, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin dan seluruhnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, suatu pagi yang setiap manusia juga melewatinya. Namun ada yang melewatinya untuk perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga manusia-manusia, saudara-saudara kita yang pagi harinya mereka melewatinya untuk perkara yang mubah, yang diperbolehkan. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang pagi harinya mereka melakukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak termasuk yang mana? Dan Ibu? Yang melewati pagi ini dengan apa? Dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada seorang hamba, jenengane tresno, nggih, ridho, mudah enggak memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang diridhoinya? Mudah apa tidak, Pak? Mudah. Bapak suka kepada istri, cinta sama anak, maka apa saja yang Bapak miliki akan mudah diberikan kepada mereka. Tapi akan sulit jika Bapak tidak menyukai seseorang. Mohon maaf ya, garwone, putrane wondene badhe ngaweh, mikire ping 17. Pak deneng ora eman sih karo garwane. Loh, bojoku madhih banget tuh. Betul enggak, Pak? Ya, Pak ya. Kok mboten numbasaken gelang kalung lah, nggo ngapa gelang kalung. Ya mikir-mikir. Namun tentu saja kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Durhakanya seorang istri, durhakanya seorang anak kepada orang tuanya mungkin akan membuat suaminya, membuat orang tua tersebut akan berpikir panjang untuk memberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Betul enggak, Pak? Tapi bagaimana dengan Allah? Sekian banyak orang berbuat maksiat, bahkan ada orang yang setiap hari berbuat maksiat, Allah masih memberikan kebaikan kepadanya. Boleh jadi ada di antara kita. Mungkin di antara kita ada yang baru memulai salat subuh. Ada di antara kita yang baru mendatangi majelis ilmu. Mungkin ada di antara kita yang memulai dengan perbuatan kebaikan. 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu kita sepi, absen dari perbuatan amal ibadah. Tapi tiba-tiba usia 50 kita memperbaiki diri. Betul?
Tapi ingatkah Bapak Ibu sekalian, dahulu semenjak kita juga masih pasif, nol dalam ibadah, Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Maka sisa waktu yang sudah Allah berikan kepada kita di usia senja, sebentar lagi kita sudah sampai tenggelamnya matahari, betul Pak I? Mayoritas yang rawuh kan di sini usia berapa Pak? Sudah sepuh. Bahkan informasinya beliau Bapak Sugito pundi? Masya Allah. Nah, Masya Allah. Sampun purno tugas, betul Pak? Nggih? Sudah pensiunan. Kenapa dipilih yang pensiunan saja? Karena biasanya main ngrumat masjidnya luwih kepenak. Betul nggih Pak nggih? Pilihannya praktis itu. Masya Allah. Iya. Tapi jujur bahwa kita yang sudah uzur ini, separuh usia normal manusia sudah kita lewati. Betul Pak nggih? Usia normal manusia berapa? Umat Nabi Muhammad SAW berapa? Kurang lebih 60 tahun. Dan saya yakin yang rawuh di sini kebanyakan adalah sudah melampaui usia 30 tahun, 40 tahun. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Itu maksudnya adalah untuk kita memperbaiki diri. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Takmir Masjid Al-Muhajirin memfasilitasi kita untuk menambah amal ibadah. Kalau tadi dikatakan ini adalah perdana, maka kita berharap bendina Pak pengajian seperti ini. Aduh, bisa apa buatan nih Pak? Tapi di sini kuliah subuh setiap hari ada ya? Oh, kultum saja. Ya, sekarang kultum, besok kulwa ya. Kultum itu kuliah 7 menit kurang lebih nggih Pak nggih, dibatasi 7 menit ya. Kalau besok kulwa, kuliah mandandawa lah ya. Jadi sejenak kita duduk untuk mengikuti majelis ilmu. Dan itu adalah salah satu jalan mudah menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang gigih, kokoh, istiqomah berdiri di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin sami sehat sedaya nggih Pak? Ingkang raos saya boleh-boleh saja cari sandaran nggih. Duh kayaknya kok boyoknya mandan pegel ya. Monggo ya kalau tidak kuat, tapi kalau yang kuat ya tetap saja Bapak Ibu untuk lenggah di tengah-tengah, bila mana perlu yang masih di luar untuk bisa mendekat ke sini ya, supaya nanti interaksi kita sebagai orang yang sedang belajar ilmu akan lebih mudah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa yang tadi disampaikan, tema kita di pagi hari ini adalah apa tadi? Masuk keluarga, masuk surga sekeluarga atau bersama keluarga. Agama ini, Islam, iman dan takwa kita bisa tertakar dengan melihat kondisi psikologis kita secara normal, sehat atau tidak. Kejiwaan kita sehat atau tidak. Maksudnya bagaimana? Kita tes kesehatan rohani kita sehat atau tidak ketika Bapak Ibu punya keluarga. Tapi tema ini tidak mengesampingkan bagi mereka yang belum berkeluarga ya. Karena di sini judulnya apa tadi Pak? Masuk surga sekeluarga. Lo nyong ora duwe keluarga berarti nyong dewekan iki kepriwe? Lah berarti ndang-ndang napa Pak? Punya keluarga. Tapi hakikatnya ya walaupun kita belum menikah, hakikatnya kita punya keluarga. Ya mungkin dari kakak, mungkin dari adik. Kan kita masih punya kakak dan adik. Punya paman, punya bibi, punya bude, punya pakde. Itu keluarga kita. Nah judulnya atau tema kita adalah masuk surga sekeluarga. Analognya, ujian tes terhadap rohani kita sehat apa tidak. Bapak Ibu di rumah ada keluarga. Malam hari
ada ayahanda, ada ibu, ya, orang tua kita, ada suami, ada istri, ada anak. Tinggal satu keluarga, kebetulan keluarga besar, ataukah mungkin ada di antara bapak yang punya keluarga kecil, ya. Kemudian di malam hari semuanya terlelap tidur, Pak, karena siang sore harinya sudah lelah beraktivitas, mengisi libur sekolah. Kenapa Pak mengisi libur sekolah? Piknik misalkan saja, sudah lelah. Dari pagi sampai sore, pulangnya agak malam, terus kemudian mereka istirahat di rumah, tidur. Tiba-tiba, apa Pak? Tiba-tiba ada suara yang menggelegar, yang mengagetkan salah seorang keluarga ini. Dan biasanya kalau ada sesuatu yang mengagetkan, siapa dulu yang bangun? Hah? Bapak. Mungkin ibu nggak terima ongkok, sing biasanya tangi disit ibune. Di antara kita kalau di rumah itu yang bangun duluan siapa? Suami atau istri, Pak? Kita ambil saja suami lah, karena kebetulan ini suami yang menjadi imamnya, ya, pemimpin rumah tangga. Tiba-tiba ada bunyi cetar gitu, konsleting listrik, dan tiba-tiba percikan api itu menjadi besar. Sebagian rumah kebetulan terjadi di tengah-tengah antara ruang makan dan dapur misalkan. Tiba-tiba ada kobaran api. Kira-kira bapak yang melihat kejadian tersebut akan membiarkan api dan membiarkan keluarga kita tetap tidur, atau apa yang kita lakukan? Jujur saja, apa yang kita lakukan kalau ada kobaran api? Dalam teriak, bangunkan istri, bangunkan anak. Bangunkannya suaranya pelan, bu, tangi anak kebakaran, atau bu, tangi anak kebakaran. Pripun Pak? Lirih napa seru? Seru tok napa seru banget? Seru banget. Dari jarak jauh atau mendekat ke istri atau keluarga kita? Mendekat. Dicolek, dilutik atau diontrak-kontrak? Napa niku bahasa diontrak-kontrak niku Pak? Nggih? Mestinya dipanggil keras, diontrak-kontrak, seluruh keluarga kita dipegang dan dibangunkan. Karena apa? Ada api, khawatir keluarga kita mengalami musibah kebakaran. Ini psikologi Pak. Fitrahnya, naluri manusia itu akan melakukan seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita cinta kepada keluarga kita. Betul Pak? Tidak mau keluarga kita binasa karena kobaran api yang ada di rumah kita. Tapi masih banyak, masih begitu banyak, satu bagian dari suami atau istri atau bahkan anaknya juga membiarkan keluarganya terbakar api neraka. Kalau kobaran api rumah, mati di dunia, selesai Pak. Tapi banyak keluarga, suami membiarkan istri dan anak-anaknya terbakar di api neraka dalam suasana yang lebih mengerikan dan dalam waktu yang lebih panjang. Dan ketika terbakar di api neraka, mereka nggak mati. Kalau di dunia mati Pak, betul Pak? Mati, terbakar, mati, selesai, dia pindah alam. Tapi kalau di neraka dibakar itu nggak mati Pak. Leres apa buatan Pak? Karena kematian oleh Allah telah dimusnahkan. Dia didatangkan di tengah-tengah penghuni surga dan di tengah-tengah penghuni neraka. Lalu Allah panggil, serukan kepada penghuni neraka dan penghuni surga. Didatangkan kematian itu sebagai seekor binatang, yakni apa? Domba. Lalu ditanyakan kepada mereka, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab serentak, itu kematian. Maka pada hari itu, di hari akhir, Allah sembelih kematian itu dan hilang, tidak ada orang yang akan mati lagi. Di surga hidup selamanya, di neraka juga hidup. Walaupun disiksa, dibakar sampai hancur badannya, dia tetap merasakan pedihnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati. Nauzubillah min dzalik.